Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Yesus. Sungguh karunia yang dahsyat kami boleh beribadah bersama-sama. Dan biar pagi hari ini Tuhan, Shekinah glory-Mu ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kau yang menaungi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan. Dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami siap menerima sesuatu yang baru dari Engkau. Kuasa yang datangnya dari Engkau turun buat setiap kami Tuhan. Dan terimalah Tuhan pujian penyembahan kami. Dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, inilah kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan Bapak Ibu sekalian, berikan senyum terhangat di kanan kiri Anda sekalipun kita tidak bisa bersalaman. Tetapi biar pagi hari ini kita sama-sama, siapa yang pagi hari ini kangen dan rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Beri sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat. Orang yang kangen sama Tuhan itu pasti hidupnya ekspresif, penyembahannya ekspresif kepada Tuhan. Dan biar pagi hari ini kita bisa ekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Katakan bersama-sama. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia Semua yang di girangkanku. belakang bersama-sama dengan semangat katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bersama-sama masuk di gerbang Tuhan dengan ucapan syukur katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Angkat tangan bersama-sama dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia Sekali girangkanku. lagi dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia ku girangkanku. masuk di gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia Mata kami girangkanku. bersama Rinda sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia Dia lagi dengan girangkanku. segenap hati katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Terima kasih Ku Yesus. bersuka sebab dia Sekali lagi segenap hati kita girangkanku. katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Yang mengalami duka cita Amin. boleh mengalami sukacita Tuhan pagi Suka hari ini sebab dia Tuhan. Mengalami girangkanku, terobosan Yesus. oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh Dari hati katakan dia dia girangkanku, oh dia girangkanku.
kebaikan-Mu Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan kami menyembah dengan segenap hati kami. Hanya Yesus Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, mari bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan Yesus Kau ku sembah. Yesus ku sembah. Yesus ku sembah, ku agungkan tinggi nama-Mu dipuji. Mari coba segenap hati kita katakan Yesus ku sembah. Yesus ku sembah, Kau yang layak disembah. Yesus ku sembah, ku agungkan tinggi, Kau layak. layak disembah. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati kita Yesus, Yesus Kau ku sembah. Yesus
Hari-hari ini Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Di masa-masa saat ini Tuhan, ampuni Tuhan. Jika kami mungkin meremehkan Tuhan, jika kami mungkin Tuhan berpaling dari Engkau. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau Allah dari tempat yang maha tinggi, matamu tertuju pada setiap kami, pada setiap umatmu yang menyandarkan harapannya hanya kepadamu Yesus. Hanya Engkau pribadi yang sanggup untuk menolong, menyembuhkan, memulihkan, bahkan menerobos setiap kemustahilan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, dan pujian ini Tuhan adalah suara hati kami Yesus. Terimalah permohonan, terimalah doa kami, terimalah penyembahan kami Tuhan. Mari jemaat dengan segenap hati katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Yes Lord. Dengan segenap hati kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, bahkan burung di udara Engkau pelihara. Di udara Tuhan di matamu pelihara karena kasih-Nya. Amin. Sekali lagi dan sekali lagi Tuhan. Mari yang wanita saja katakan, akan selalu berganti. Yes, Lord. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya dengan segenap hati kita, nyanyikan pujian. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Saya akan berdoa buat saudara kalau ada di antara saudara yang hari ini datang dengan pergumulan di hadapan Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa buat saudara. Dan saya percaya Tuhan sedang mendengarkan pergumulan saudara. Tuhan sedang mendengarkan apa yang menjadi seruan hatimu. Dan saya percaya minggu ini akan terjadi mukjizat dalam hidup saudara. Minggu ini Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara. Kalau itu saudara, dengan rendah hati engkau boleh mengangkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari dengan iman kita ucapkan pujian ini sekali lagi. Dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu melindungiku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan menghargai iman saudara. Selalu menjaga. Tuhan menilik jauh ke dalam hatimu hari ini. Haleluya. Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan yang menjaga setiap kami. Selalu menjagaku. Haleluya, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Hamba mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu hari ini. Hamba mengangkat tangan di hadapan memohonkan anugerah-Mu atas umat Tuhan. Hari ini mereka yang sedang mengenakan tangannya kepada Tuhan, sedang menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamahlah hidup mereka. Ulurkan tangan-Mu dan tolong umat Tuhan. Dalam bayar syadana. Tuhan, jamah, menjamah. Tuhan, Kau melihat setiap hati anak-anak Tuhan. Kau melihat pergumulan mereka, Kau lihat beban yang sedang mereka hadapi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan dalam minggu ini mereka akan melihat mukjizat. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Semua yang mengangkat tangan hari ini, tangan Tuhan menyambutnya, tangan Tuhan menolongnya. Berkati dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, sembuhkanlah Tuhan. Kalau ada di antara mereka keluarganya sakit jamah dan sembuhkan Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang berbeban berat Tuhan, angkat beban hidup mereka Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hadir sedang dalam kebutuhan yang mendesak, Allah sanggup menyediakannya ya Tuhan. Minggu ini mereka melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau adalah solusi jawaban buat mereka Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, kerjakan hati kami Tuhan. Firman-Mu adalah berkuasa Tuhan. Dan firman-Mu gak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Langit, bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman-Mu. Dan firman-Mu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu Tuhan, Engkau mengupahkan kami dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah akan beroleh kasih karunia Tuhan. Mereka akan menghasilkan buah. Mereka akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami buka hidup kami, hati kami untuk Tuhan. Kami siap Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sambut dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan dengan antusias kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak yang berkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita bisa beribadah kembali. Shalom saudara-saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, kita terus semangat dalam mengiring Tuhan, amin. Walaupun saudara-saudara di Samarinda angka COVID-19 naik, tapi saudara-saudara imanmu harus lebih tinggi naiknya.
Amin. Kita harus memiliki iman yang lebih lagi di dalam Tuhan. Menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu, kita masih punya keyakinan bahwa Tuhan ada kepastian bagi hidup kita. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita membaca satu ayat terlebih dulu, yaitu di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Masih dalam konteks merekonstruksi ibadah kita, saudara-saudara, saya akan mengajar hari ini menyampaikan firman Tuhan tentang agungnya rahasia ibadah kita. Mari bersama-sama 1 Timotius pasal 3 ayat 16 bersama-sama kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Katakan amin dulu. Jadi rahasia dari ibadah kita adalah Kristus. Katakan amin. Rahasia ibadah kita adalah Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam saya berbicara kepada anak-anak muda tentang missing link, tentang link kemudian terputus, saudara-saudara. Ada satu garis yang terputus, ya, ada satu koneksi yang terputus. Saya dalam doa pagi, dalam morning devotion, saya mengundang juga orang-orang tua untuk bisa hadir. Tapi karena itu ada acaranya youth gabungan antara Agape dengan City Blessing Tangerang, jadi tadi malam hanya anak-anak youth. Apa yang saya sampaikan tentang missing link, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Saya mendapati dalam kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara, pasal yang kedua. Sudah dikatakan bahwa sesudah Joshua mati, maka bangkitlah satu generasi atau satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Mereka tidak mengerti tentang sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan bagaimana Tuhan melakukan banyak mukjizat di dalamnya, saudara-saudara. Kasih-kasih Tuhan. Sehingga kemudian ayat berikutnya berkata, saudara-saudara, maka bangsa itu, bangsa Israel, yaitu bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, angkatan generasi yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lalu kemudian mereka sebelum dalam Tuhan mulai menyembah berhala, mereka menyembah Baal, ada macam-macam Baal, dan menyembah Asyitoret sebelum dalam Tuhan, dan Alkitab berkata, dan mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena terjadinya missing link. Saudara, Bapak dikasihi Tuhan, hari ini ada satu bahaya bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak muda kita dan bagi generasi penerus kita, yaitu anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu. Bersyukur kita orang tua masih sebelum Tuhan bisa beribadah kembali. Anda bayangkan saudara, selama sekarang sudah sekitar 120 hari, sudah mendekati 110 hari, kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, anak-anak kita tidak beribadah. Pertanyaan saya adalah berapa banyak orang tua yang begitu concern memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Terus terang saya katakan, hari-hari ini hati saya penuh dengan beban, pikiran saya penuh dengan beban di hadapan Tuhan. Sepertinya sangat berat karena saya sedang memikirkan bagaimana saya bisa memulihkan kehidupan beribadah dari jemaat Tuhan. Saudara-saudara, Anda perhatikan, orang tua yang kemudian anaknya ketika kemudian guru sekolah minggu mengirimkan saudara-saudara pelayanan melalui video, melalui YouTube dan sebagainya. Kalau anaknya tidak mau, berapa banyak yang kemudian orang tua berani mendisiplin anaknya. Tapi kalau anak itu nangis, ngajak ke mall, kita buru-buru melakukannya. Barangkali ini menjadi sebuah sedikit kritikan bagi kita. Tapi kalau Anda tidak perhatikan, ini akan menjadi bangsa, menjadi generasi seperti generasi sesudah Joshua, di mana sebelum Tuhan, para pemimpin pada waktu itu hanya berpikir tentang perang, hanya berpikir tentang merebut kekuasaan di tanah Kanaan, dan mereka lupa mengajarkan tentang Tuhan. Sehingga kita berkata, generasi muncul menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dan inilah menjadi beban concern dalam pikiran hati saya di hadapan Tuhan. Tuhan, bagaimana saya kemudian bisa memutuskan missing link ini dan bisa menyambungkan kembali. Orang tua harus sadar kembali kalau kita membiarkan anak kita tidak beribadah. Suatu saat akan muncul sebuah generasi yang baru yang disebut dengan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka menyembah Baal-Baal baru yang bernama gadget, menyembah Baal-Baal baru yang bernama internet, menyembah Baal-Baal baru yang bernama teknologi. Nah, karena itu hari ini dalam rekonstruksi mengembalikan ibadah, saya ingin mengajak kita sebelum Tuhan untuk kita mulai memahami kembali rahasia ibadah kita.
Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Katakan amin. Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Kenapa mereka bisa sampai mengalami seperti itu? Mereka kehilangan tentang sejarah keselamatan. Saya perhatikan, saudara-saudara, tidak sedikit orang tua yang itu acuh kehidupan rohani anak-anak mereka. Anak-anak kecil, dalam Tuhan, mereka hanya menyerahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Lalu ketika mereka mulai bertumbuh jadi remaja, ini menjadi masa krisis, masa yang paling dalam Tuhan, yang paling menakutkan, dan mereka hilang imannya. Saya sudah 10 tahun, bahkan sebenarnya lebih. Kalau 10 tahun saya sebagai sekretaris Departemen Kaum Muda Nasional. Tapi sebelumnya saya ketua Kaum Muda Daerah dalam Tuhan. Saya banyak berkecimpung di anak-anak muda dan saya mengerti yang paling kritis dalam kehidupan anak-anak adalah ketika mereka menginjak masa remaja, mereka mulai memberontak kepada orang tua, mereka mulai tidak tertarik kepada perkara-perkara rohani dan ini tanggung jawab orang tua. Kalau tidak akan terjadi missing link, menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Mereka tidak tahu, mereka kehilangan sejarah. Orang Israel kehilangan sejarah tentang keselamatan mereka. Ketika orang Israel dibaptis di laut, dalam Tuhan, di laut Kolsom, dalam Tuhan, oleh Tuhan, dan mereka hilang di situ. Mereka kehilangan juga dalam Tuhan karena tadi saya katakan pemimpin-pemimpin hanya fokus bagaimana merebut tanah Kanaan, hanya berjuang secara fisik, tidak mengajarkan iman mereka sehingga anak-anak kehilangan imannya, kehilangan ibadahnya, kehilangan persekutuannya dan kehilangan komunikasinya dengan Tuhan, hubungan persekutuan dengan Tuhan menjadi missing link. Saudara-saudara, saya berharap hari ini saudara tidak hanya berpikir bagaimana mengatasi kehidupan ekonomi Anda, tapi perhatikanlah juga generasi kita di bawah kita, kehidupan rohani mereka. Katakan amin. Saudara, mari kita akan fokus kepada ini. Ini menjadi sebuah pendahuluan supaya kita bisa kembali merekonstruksi ibadah kita. Saudara. Agunglah rahasia ibadah kita. Rahasia ibadah kita adalah Kristus. Kekasih-kasih Tuhan, mengapa dikatakan begitu agung, begitu mulia? Kata agung itu berarti mulia. Kata agung itu begitu besar dan ibadah kita mestinya harus menjadi ibadah yang berbeda dengan agama-agama lain. Ibadah kita harus menjadi berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Kenapa? Saudara, saya mencatat paling tidak ada 3 alasan kenapa ibadah kita menjadi ibadah yang memiliki rahasia yang besar, memiliki rahasia yang agung, yang luar biasa Bapak diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, saudara Tuhan, karena ibadah kita telah dibayar dengan harga yang mahal. Katakan amin. Yang kedua, karena ibadah kita mengandung janji dalam kehidupan ini dan kehidupan masa yang akan datang. Yang ketiga, karena ibadah kita menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, Anda perhatikan. Kenapa ibadah kita mengandung rahasia yang besar? Karena saudara, satu-satunya ibadah yang kemudian dibayar, harus dibayar dengan nyawa yang mahal, dengan darah yang suci, dengan manusia yang sempurna tanpa dosa, hanyalah ibadah Kristen. Katakan amin. Saudara, hari ini masih ada kepercayaan yang mengatakan bahwa dengan memotong binatang kurban, dosa kita bisa diampuni. Perhatikan saudara-saudara bahwa kitab Ibrani menjelaskan kepada kita sepenuhnya bahwa hanya oleh darah Kristus saudara ibadah itu terbangun. Tolong dimajukan slide-nya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Kalau bisa kebaca saudara-saudara, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh dikatakan yang kekal telah mempersembahkan apa? Dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita, saya garis bawahi, perhatikan saudara Tuhan, oleh darah Kristus supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini menjadi satu rahasia bagaimana ibadah Kristen menjadi ibadah yang agung, yang begitu mulia, yang saudara dan saya harus menghadapinya dan masuk di dalam dengan kesakralan. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, nilai kesakralan itu tidak boleh hilang dalam ibadah kita, karena ibadah kita dibayar dengan darah yang sempurna. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya coba akan membaca saudara dari ayat sebelumnya. Saudara juga boleh membukanya bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Dia akan memberikan gambaran kita akan sedikit lebih jelas saudara Tuhan. Mari kita perhatikan ayat mulai ayat yang ke Ibrani pasal 9, saudara-saudara. Kita akan baca mulai ayat yang ke-11, perhatikan. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang
ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang dibuat bukan oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan, Anda perhatikan. Dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara apa? Lahiriah. Boleh kita baca sekali lagi ayat 14. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Ini agungnya rahasia ibadah kita. Ada Kristus telah membayar dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Anda beribadah itu namanya kasih karunia. Mengapa Pak bisa demikian? Karena oleh darah Kristus, saudara-saudara, kita diizinkan menghadap Allah yang maha kudus. Allah yang maha mulia. Allah yang maha besar. Yang terlalu maha suci. Sedangkan kita manusia yang kotor, hina, berdosa, pemberontak, pendosa di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita diizinkan datang kepada Tuhan. Itu namanya kasih karunia. Dan hanya oleh darah Kristus, kasih karunia itu turun atas hidup kita. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu berkati Tuhan, berbahagialah saudara yang hari ini hadir. Sudah mengerti bahwa enggak semua orang beroleh kesempatan untuk beribadah. Katakan amin. Enggak semua orang mengerti seluruh Islam Tuhan. Banyak ibadah Kristen yang memiliki rahasia agung, rahasia yang besar, rahasia yang luar biasa ini. Saudara, di tempat-tempat lain mereka berusaha untuk menyempurnakan ibadah mereka dengan uang, dengan berbuat dharma, dengan berbuat kebaikan, dengan melakukan amal, bahkan memotong korban dan lain sebagainya. Tapi kita tanpa itu semuanya cukup dengan darah Kristus. Ibadah kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu berkati Tuhan, mari ajarkan ini kepada anak-anak kita. Ajarkan ini kepada generasi kita. Jangan sampai terjadi missing link. Katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua tadi saya katakan, saudara-saudara, yang menjadi agungnya rahasia ibadah kita adalah karena ibadah kita mengandung janji yang luar biasa. Katakan janji yang luar biasa. Mengandung janji yang luar biasa. Kita baca dulu ayatnya dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saudara-saudara. 1 Timotius pasal yang keempat. Ini ada bagian ayat yang saya saudara untuk memperjelas kita, tapi saya akan membacakannya buat saudara pasal yang keempat dari kitab Timotius, saudara yang berkata oleh Tuhan. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Perhatikan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara, kalau zaman saya masih kecil, memang ini dulu nenek suka bercerita, suka mendongeng, saudara ya. Kalau kita mau tidur suka dikasih dongeng. Nah, sekarang dongeng itu namanya drakor, saudara-saudara. Ya, dongengnya sudah berbeda Bapak Ibu berkati Tuhan ya. Jadi dongengnya sudah berbeda ya. Nah, latihlah dirimu beribadah. Anda perhatikan, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 sama-sama 1 2 3 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janjinya mengandung dua dimensi kehidupan. Yang pertama untuk hidup kapan? Hari ini, dan juga untuk hidup yang akan datang. Ini satu hal yang luar biasa. Dan kemudian kalau Anda membaca ayat yang ke-9 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Wow. Pernyataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Anda dan saya mesti berkata kepada anak-anak kita, nah, kalau kamu beribadah, nanti Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati masa depanmu.
Bahkan nak, kalau kamu rajin beribadah, kamu akan dijamin masuk surga. Katakan amin. Tapi kadang-kadang itu tidak muncul dari mulut kita. Kita tidak mengajarkannya kepada anak-anak. Sementara kita sendiri, hanya kita sendiri yang menikmati. Saudara, kita masuk dalam ibadah. Dan memang betul yang Tuhan katakan, ibadah itu mengandung janji. Di bagian yang lain, Paulus menasihatkan kepada Timotius, dalam Tuhan, ibadah yang disertai dengan rasa ucapan syukur, itu akan mendatangkan keuntungan. Katakan amin. Bagaimana tidak untung Bapak berkati Tuhan. Kita masuk dalam ruang ibadah, saudara, dengan hati yang cabik-cabik, dengan hati yang kacau balau, dengan pikiran beban berat. Begitu kita ibadah, Roh Kudus jamah kita. Roh Kudus memberikan sukacita damai di dalam hati. Roh Kudus mencerahkan pikiran kita. Kita pulang dengan pengharapan. Amin. Bagaimana ini bukan satu keuntungan yang besar. Ada janji bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, mukjizat bisa terjadi dalam hidup kita. Saya mendengar Bapak yang berkati Tuhan, ada banyak orang mengalami mukjizat dalam hidupnya ketika dia datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Ada orang-orang yang sakit, kemudian ketika dia beribadah, Roh Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita memuji Tuhan, bahkan tanpa tumpang tangan hamba Tuhan, orang itu disembuhkan. Katakan amin. Ada orang yang hampir bunuh diri, dalam Tuhan, masuk dalam gereja dan hamba Tuhan berkhotbah, Tuhan bicara dalam hidupnya, lalu dia memutuskan untuk tidak bunuh diri. Katakan yes. Karena itu saudara-saudara yang bilang betapa agungnya rahasia ibadah kita, karena mengandung janji yang luar biasa. Saat Anda kebingungan, harus berjalan ke kanan atau ke kiri, ketika Anda beribadah, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hidup Anda. Lalu Tuhan, terima kasih, hari ini kau memberikan pencerahan. Besok saya akan buat keputusan yang tepat dengan pimpinan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya percaya sungguh mengandung janji yang luar biasa. Kunci F Bang, tadi lupa ya. Anda datang kepada Tuhan, saya yakin ibadah kita mengandung janji pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hatiku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu katakan mukjizat terjadi, mukjizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altar. Tuhan bangun rumah Tuhan ini sebagai altar di mana umat Tuhan boleh sujud menyembah kepada Tuhan untuk memperoleh anugerah dan pertolongan pada waktunya. Amin. Amin. Inilah rahasia ibadah kita. Kita harus pulihkan ibadah kita, katakan amin. Kita rekonstruksi kembali sudah, supaya memiliki nilai kekal, supaya darah Kristus benar-benar ada kuasanya bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Dan janji itu bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Saya mendengar ada orang-orang yang hampir cerai, dan mereka berkata, hari Minggu ini kita terakhir ke gereja berdua. Kita terakhir hari Minggu ini beribadah bersama di gereja, setelah itu kita cerai. Tapi begitu dia datang ke rumah Tuhan, dia beribadah, dia mendengar firman Tuhan, dia putuskan, kita gak akan pernah cerai, hidup selamanya sampai masa tua kita. Amin. Amin. Dan Tuhan berkata, bukan saja mengandung janji untuk hidup ini. Bukan saja janji untuk masalah-masalah persoalan hari-hari kita. Yang lebih indah lagi, dikatakan janji juga untuk hidup yang akan datang. Dan hanya ibadah Kristenlah
yang telah berhasil membuka pintu masuk dalam kehidupan kekal. Katakan amin. Karena tadi rahasia yang pertama yaitu darah Kristus. Saudara-saudara, Bapak yang berkati Tuhan, betapa penuh keyakinannya orang-orang Kristen itu kalau ditanya, kamu kalau mati kemana? Kita dengan penuh keyakinan berani berkata, kita masuk surga. Karena kita masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja oleh iman dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak yang berkati Tuhan, agunglah rahasia ibadah kita oleh darah Kristus. Karena mengandung janji yang luar biasa. Dan yang ketiga, karena saudara-saudara ibadah itu oleh Tuhan didesain untuk menjadi tempat perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ibadah itu didesain oleh Tuhan untuk menjadi tempat perjumpaan pribadi dengan Allah. Saudara-saudara, mungkin kita baca dulu dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur, tolong ditampilkan ada di situ. Mazmur pasal 100. Mungkin kita baca semuanya, tapi ini saya hanya kutip sebagian. Mazmur pasal yang ke-100. Enggak banyak, saudara Tuhan. Enggak banyak ayatnya. Mazmur pasal 100. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ya, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Karena hanya 5 ayat saja. Mazmur pasal 100. Oke. Mazmur pasal 100. Sudah ketemu sama-sama, kita akan baca mulai ayat 1. Ya, judulnya adalah Pujilah Allah dalam baitnya. Ayat 1, 1, 2, 3. Ya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun menurun. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Allah mendesain ibadah itu untuk menjadi sebuah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Anda perlu perhatikan, Allah itu memang maha hadir. Omnipresence. Dia hadir di mana-mana, dia bisa hadir di mana-mana, tapi Anda perlu tahu bahwa Allah tidak bisa dijumpai di sembarang tempat. Saya ulang lagi, Allah memang maha hadir, tapi Anda tidak bisa menjumpainya di sembarang tempat. Amin. Salah satu tempat yang didesain oleh Tuhan untuk umatnya berjumpa dengan Allah adalah namanya ibadah. Ritual ibadah, upacara ibadah didesain oleh Tuhan. Saudara-saudara, itu Anda perhatikan bagaimana ketika Tuhan memerintahkan umat Israel mulai membuat dari kemah suci. Dari kemah suci berubah menjadi bait Allah. Semua didesain, saudara, ada aturan-aturannya. Karena itu sekalipun Tuhan itu maha tahu. Oh, Tuhan kan tahu hati saya. Namun Anda tidak boleh sembarangan dengan cara sembarangan datang kepada Tuhan. Amin. Karena itu katakan saudara, tadi masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi ada cara. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Sekalipun Tuhan itu maha hadir. Saudara-saudara, Anda tidak bisa menjumpai Tuhan di diskotik. Halo? Halo? Setuju dengan saya enggak? Tuhan, saya beban saya berat banget. Sekalian cari hiburan, saya ke diskotik, nanti saya menyembah Tuhan di situ. Saudara, kira-kira Tuhan berkenan enggak, saudara? Hah? Nah, saya punya pengalaman di tahun 2000 sampai 2001 sampai 2003 kurang lebih. 2001 2002 ada 2 tahun. Kami merintis sebuah gereja di Jalan Sudirman di Central Plaza. Itu namanya di belakang ada kafe, namanya Cafe Latte. Mulai merintis gereja. Pagi-pagi sekali saya jam 5:30, jam 5 saya sudah jalan. Karena saya tinggal di Cibubur, saya naik bis sudah ke tempat itu. Sampai di situ, setiap kali kita mau ibadah, pintunya masih terkunci. Kita ketok-ketok, begitu dibuka saudara Tuhan, masih ada orang yang mabuk tiduran di dalam kafe itu. Alat musiknya piano yang ada satu situ, lalu kemudian dari pengerja itu ada yang bawa gitar. Ada drum di situ, tapi gitar bawa sendiri, tapi piano ada. Nah, saya yang main piano. Bapak yang berkati oleh Tuhan, 2 tahun lebih kita ada di situ. Gak ada pertumbuhan dan sulit bagi kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Anda bayangkan alat musik yang semalaman
dipakai pesta pora dalam Tuhan. Yang semalaman dipakai untuk berbuat dosa. Orang mabuk di situ, bau minuman alkohol masih ada di situ. Bapak berkati Tuhan. Lalu setelah itu dalam Tuhan, langsung kita pakai untuk beribadah. Anda bisa bayangkan kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Karena minggu yang lalu saya bicara kepada kita, kalau kita menghormati Tuhan, kita termasuk menghormati benda-benda yang berkaitan dengan Tuhan. Katakan amin. Dan itu nggak heran kemudian gereja kita nggak bertumbuh. Lalu kemudian kita pindah ke hotel dekat Hotel Indonesia, dalam Tuhan, di lingkaran Hotel Indonesia di dekat Monas, Bapak berkati Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Allah memang maha hadir, tapi Anda nggak bisa menjumpai Tuhan di sembarang tempat. Allah memang maha tahu, tapi sudah tidak bisa menjumpai Tuhan dengan sembarang cara. Katakan amin. Karena itu saya ingin kembali kita merekonstruksi ibadah kita. Karena sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Sebab ibadah itu didesain oleh Tuhan untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak sedikit barangkali di antara kita, saudara-saudara Tuhan, ada yang lahir dari memang keluarga Kristen. Tapi sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan orang tuanya tidak berusaha memperkenalkan siapa Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika mereka ada dalam ibadah, ketika mereka sedang memuji Tuhan, ketika mereka mendengarkan Tuhan, ketika dalam ibadah Tuhan menjamah hatinya dan dia menerima Tuhan di tempat ibadah itu. Katakan amin. Katakan yes. Orang-orang yang tadinya hanya ingin coba-coba ikut Kristen itu seperti apa. Mereka masuk dalam ruang ibadah dan situ mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kayak itu saya melihat tidak sedikit orang kemudian nangis, hancur hati. Dia menyadari Tuhan, hidupku penuh dosa. Hari ini saya bertobat, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibadah didesain oleh Tuhan untuk kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tahun 98 saya tahun 88. 85 saya masuk SMP, 88 saya kelas 3 SMP. Pada waktu itu dalam ibadah kebaktian kaum muda Sabtu malam, saudara-saudara, di Malang Selatan itu tidak ada peralatan secanggih ini, tidak ada lampu listrik, yang ada lampu petromak. Nanti kalau anak-anak tidak tahu tanya sama papa mama kalian. Ya, berapa menit sekali kita yang cowok gantian pompa. Terang lagi saudara ya. Bapak Ibu ganti Tuhan. Tapi di tengah-tengah redupnya lampu petromak, dengan kebaktian yang hanya dengan alat musik gitar kopong, saudara Tuhan. Hari itu tiba-tiba saya menangis sejadi-jadinya. Saya tidak tahu dalam kebaktian kaum muda bukan gembala sidang saya yang berkhotbah. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya dan sejak itu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Dan saya menyerahkan diri, saya dibaptis kelas 1 semea, Bapak berkati Tuhan. Karena sejak itulah saya menyadari betapa pentingnya ibadah. Karena di dalam ibadah orang bisa bertobat. Orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, bahkan ketika kita marah pun kepada anak kita, belum tentu anak kita bertobat, percaya kepada Tuhan. Tapi ketika mereka kita tanamkan nilai ibadah, mereka datang ke rumah Tuhan, orang bisa bertobat. Belum tentu ibu-ibu engkau banyak ngomel kepada suamimu bisa bertobat. Tapi ketika dibawa ke rumah Tuhan beribadah, dengar 1, 2, 3 ayat, dia bisa bertobat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Belum tentu bapak-bapak engkau yang marah dengan wibawamu sebagai suami, istrimu bisa bertobat. Tapi dengan ada di rumah Tuhan, barangkali istrimu bisa dijamah Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan yes. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan. Karena itu mari kita bangun kembali ibadah kita. Ini ibadah ini rahasianya sungguh mulia. Rahasianya sungguh agung. Begitu dahsyat luar biasa. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Alkitab berkata apa? Matius pasal 6 ayat 33. 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Bukankah itu janji yang Tuhan berikan buat saudara yang hari ini datang beribadah ke rumah Tuhan? Katakan amin. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh glory Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup. 'Ku bawa hidup, 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 'ku bawa hi
anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Boleh jemaat Tuhan saya jemput untuk kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Beban persoalan yang menimpa hidup kita. Haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Tuhan yang baru setiap hati kami, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mendengarkan pujian ini dari awal bersama-sama. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, haleluya, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, marilah datang kepadaku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bersama-sama kita sujud di altar Tuhan, di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ya, oh, dan ampuniku dan bebaskanku. Ya, ubah hatiku Tuhan, ubah hidupku. Haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, katakan sujud di altarnya, di altarnya. Haleluya, haleluya. Bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku. Haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya, haleluya, Yesus.
Kami datang kepada-Mu Tuhan. Sujud bagimu Tuhan. Iralabayase, Haleluya. Iralabayaso, ya kami Haleluya. sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puja Tuhan. Labayasi kiranabayasi, kiranabayasi, kiranabayasi. Engkau gak akan pernah rugi datang beribadah kepada Tuhan. Gak akan pernah rugi ketika engkau datang beribadah menyembah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya agung dan mulia rahasia ibadah kita. Oleh darah Yesus kita bisa beribadah. Dan itu namanya kasih karunia. Kita orang yang berdosa, kita yang hina, kita yang kotor di hadapan Tuhan. Kita boleh datang menyembah Allah yang maha suci. Karena darahnya yang kudus. Engkau yang memiliki beban persoalan semakin berat dalam hidupmu. Engkau punya janji di hadapan Tuhan. Bahwa ketika engkau sujud di altarnya, Tuhan akan mendatangkan pertolongan pada waktunya dalam hidup saudara. Bahkan ada janji tentang kekekalan. Satu saat kita akan berada bersama dengan Allah selama-lamanya. Hidup dalam kekekalan. Hidup dalam hidup yang kekal. Mulia bersama di surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Dan ditempati melalui ibadah di rumah Tuhan ini, kita bisa berjumpa dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak sedikit hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Sehingga engkau hidupmu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Mari sekali lagi 1-2 menit ke depan. Mari menyembah, angkat hatimu, angkat hidupmu menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya, haleluya. Hiralabaya sikirana la 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 la. Hiralamaya solamaya solamaya. Hiralamaya sikirana lamaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Angkat tanganmu, semua mengangkat tangan kepada Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi sama-sama, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
disembah. Kau yang layak, Dia yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Joko akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Haleluya. Iralamaya shandaralabaya shikinarararam. Shiralamaya shikinararam. Iralamaya shikinarararam. Amin. Ya. Ya. Amin. Amin. Ya, Yesus. Amin, amin. Si Tuhan. Semua diberkati, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk, Bapak berkati Tuhan, dan kita akan mendengarkan Remax News sambil saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara.
Mari kita akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Sudah kita mendoakan juga bangsa dan negara kita Indonesia. Doakan keluarga saudara, doakan jemaat, para pengerja hamba Tuhan. Supaya Tuhan memproteksi, jadi sehingga tidak ada satupun di antara kita yang terpapar COVID-19. Tuhan yang melindungi, katakan amin. Dan saudara-saudara, saya mohon doa untuk besok hari Selasa atau Rabu saya akan kembali ke Jakarta. Mungkin sambil nyanyi, ke Jakarta aku akan kembali gitu saudara. Ya, saya akan kembali, tapi nanti saya akan balik lagi ke Samarinda karena saya sudah minum Sungai Mahakam, kata orang saudara. Jadi nanti saya akan balik lagi. Bapak berkati Tuhan ya. Doakan semua akan berjalan lancar, berjalan baik. Bapak berkati Tuhan, dan saya percaya jemaat AKBC Samarinda tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Maju terus dalam Tuhan dan terus. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita yang pertama pada pagi hari ini. Haleluya. Silakan. Haleluya. Satu pujian di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Buat berkat-berkat rohani yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang telah hadir. Beribadah mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka pulang dengan sukacita, pengharapan dan berkat-berkat rohani yang melimpah dalam hidup mereka ya Tuhan. Para pelayan Tuhan sudah mulai diberkati. Kami juga menyerahkan ibadah kami yang kedua. Lebih rindukan kami, harapkan perkenanan-Mu turun Tuhan, dan Engkau hadir dalam ibadah kami yang kedua ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang sisa kehidupan kami, kiranya tangan-Mu terus yang menuntun kami, tangan-Mu yang melindungi kami, yang menjagai kami, sehingga dijauhkanlah hidup kami dari sakit penyakit, dari mara bahaya kecelakaan ya Tuhan. Sebab penolong kami, Allah yang hidup, tidak pernah terlelap Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami kepada Tuhan, dan biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Sudah, mari kita berdoa seperti ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita berdoa sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-23. Lalu kita sambung dengan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan pulanglah dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Menyertai hidup saudara. Hidupmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluargamu diberkati.
pekerjaanmu diberkati, masa depanmu diberkati, hari-harimu diberkati. Apa yang kau lakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Dari hari ini sampai selama-lamanya berkat Tuhan turun atas kita. Pulanglah, Tuhan memberkati. Dan semua orang yang sudah diberkati dan percaya dengan iman berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.